Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Kali ini saya akan membahas tentang kajian retorika untuk pengetahuan dan pengembangan pidato. Kepandaian bicara yang baik memerlukan pengetahuan dan latihan. Orang sering memperhatikan cara dan bentuk pakaian, tetapi lupa memperhatikan cara dan bertutur yang baik. Seni berbicara dengan baik yang dicapai berdasarkan bakat alam dan keterampilan teknis. Retorika merupakan ilmu dan seni yang mengajarkan orang untuk terampil menyusun tuturan yang efektif. Teori retorika Aristoteles dan Cicero. Retorika adalah suatu gaya atau seni berbicara, baik yang dicapai berdasarkan bakat alami maupun melalui keterampilan teknis. Seni berbicara ini bukan hanya berarti berbicara secara lancar tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Retorika modern mencakup ingatan yang kuat, daya kreasi dan fantasi yang tinggi, teknik pengungkapan yang tepat, dan daya pembuktian serta penilaian yang tepat. Aristoteles berpendapat bahwa Anda, para penulis retorika, terutama menggelorakan emosi, ini memang baik, tetapi ucapan-ucapan Anda lalu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan retorika yang sebenarnya adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktiannya. Ini terdapat pada logika. Retorika hanya menimbulkan perasaan pada suatu ketika kendati pun lebih efektif daripada silogisme. Pernyataan yang menjadi pokok bagi logika dan juga bagi retorika akan benar bila telah diuji oleh dasar-dasar retorika. Marcus Tullius Cicero. Menurut Cicero, untuk meningkatkan kecakapan retorika menjadi suatu ilmu, ia berpendapat bahwa retorika mempunyai dua tujuan pokok yang bersifat suasio atau anjuran dan disuasio atau penolakan. Tugas para retor atau orator adalah mengajar, menggembirakan, dan menggerakkan. Retorika modern adalah gabungan yang serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan berbicara. Dalam bahasa percakapan atau bahasa populer, retorika berarti pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, atas cara yang lebih efektif, mengucapkan kata-kata yang tepat, benar, dan mengesankan. Ini berarti orang harus dapat berbicara jelas, singkat, dan efektif. Jelas supaya mudah dimengerti, singkat untuk menghemat waktu dan sebagai tanda kepintaran, dan efektif supaya mendapatkan efek yang baik. Keterampilan dan kesanggupan untuk menguasai seni berbicara dapat dilakukan dengan memperhatikan tahapan berikut. Yang pertama adalah inventio atau penemuan. Pada tahap ini, pembicara mengenali topik dan meneliti halayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Yang kedua adalah dispositio atau penyusunan. Pada tahap ini, pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan. Yang ketiga adalah elocutio atau gaya. Pada tahap ini, pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya. Yang keempat adalah pronunciatio atau penyampaian. Pada tahap ini, pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Berdasarkan isi pesan dan tujuannya, pidato dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah pidato informatif.
Pidato informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar, kemudian diharapkan mendapatkan penjelasan, menaruh minat, dan memiliki pengertian tentang persoalan yang dibicarakan. Yang kedua adalah pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar dengan membujuk pendengar agar mengubah pilihan atau sikapnya. Pidato ini ditujukan agar orang mempercayai sesuatu, melakukan dengan rasa antusias. Yang ketiga adalah pidato rekreatif. Merupakan pidato yang tujuan utamanya adalah menyenangkan atau menghibur orang lain. Reaksi yang diinginkan adalah terhiburnya pendengar sehingga muncul suatu kegembiraan. Secara teoritis dan praktek, ciri pidato yang baik adalah yang pertama adalah pidato yang saklik, memiliki objektivitas dan unsur-unsur yang mengandung kebenaran. Juga harus ada hubungan yang serasi antara isi pidato dan formulasinya. Yang kedua adalah pidato yang jelas. Untuk menghindari ketidakpahaman dan salah pengertian, oleh sebab itu, pembicara harus bisa menyampaikan ungkapan dan susunan kalimat yang tepat dan jelas. Yang ketiga adalah pidato yang hidup, diawali dengan ilustrasi, sesudah itu ditampilkan pengertian-pengertian. Yang keempat adalah pidato yang memiliki tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan dalam satu atau dua pikiran pokok. Dalam membawakan pidato, tujuan ini hendaknya sering diulang dalam rumusan yang berbeda, supaya pendengar tidak kehilangan benang merah selama mendengarkan pidato. Yang kelima adalah pidato yang memiliki klimaks, yang dirumuskan dan ditampilkan secara tepat akan memberikan bobot kepada pidato. Usahakan supaya ketegangan dan rasa ingin tahu pendengar diciptakan di antara pembuka dan penutup. Yang keenam adalah pidato yang memiliki pengulangan. Ini penting karena dapat memperkuat isi pidato dan memperjelas pengertian pendengar. Pengulangan juga menyebabkan pokok-pokok pidato tidak segera dilupakan. Ini berarti isi dan arti tetap sama, akan tetapi dirumuskan dengan bahasa yang berbeda. Yang ketujuh adalah pidato yang berisi hal-hal yang mengejutkan. Ini sangat menarik dan dapat menimbulkan ketegangan yang menarik dan rasa ingin tahu tapi bukan sensasi. Yang kedelapan adalah pidato yang dibatasi, terdiri dari satu atau dua masalah saja. Jika terlalu luas akan menjadi dangkal. Yang kesembilan adalah pidato yang mengandung humor, karena dapat menghidupkan pidato dan memberi kesan yang tak terlupakan oleh para pendengar. Humor juga dapat menyegarkan pikiran pendengar sehingga mencurahkan perhatian yang lebih besar kepada pidato selanjutnya. Pengembangan pidato berdasarkan teori retorika. Ada beberapa jenis pidato, antara lain, yang pertama adalah pidato impromptu. Pidato ini terjadi pada saat yang tak terduga sebelumnya untuk ditampilkan di muka umum. Misalnya diminta memberi pidato pada saat menghadiri acara ulang tahun dan sebagainya. Yang kedua adalah pidato manuskrip. Disebut juga dengan pidato dengan naskah yang disampaikan dari awal hingga akhir. Hal ini disebut juga dengan membacakan pidato. Yang ketiga adalah memoriter. Pesan ditulis dan kemudian diingat kata demi kata. Seperti pidato manuskrip, memoriter memungkinkan ungkapan yang tepat, organisasi yang berencana, pemilihan bahasa yang teliti, gerak dan isyarat yang diintegrasikan dengan uraian. Yang terakhir adalah extempor. Pidato yang paling baik dan paling sering dilakukan oleh juru pidato yang mahir. Dalam hal ini, pidato sudah dipersiapkan terlebih dahulu berupa outline atau garis besar dan pokok-pokok penunjang pembahasan atau supporting points. Terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.